Nah, surat masuk, setiap perusahaan pasti menerima surat masuk ini. Nah, jadi surat masuk adalah semua surat yang diterima oleh suatu perusahaan atau organisasi yang berasal dari pihak lain, baik itu perorangan maupun perusahaan atau organisasi. Jadi intinya setiap perusahaan menerima surat dari pihak lain, apakah itu berasal dari perorangan maupun organisasi, maka itu disebut sebagai surat masuk. Nah, berikut adalah contoh sebuah surat. Nah, surat ini berasal dari PT Dharma Jaya yang beralamat Jalan Sulaiman nomor 6, Jakarta. Surat ini ditujukan kepada PT Gartamana Jalan Indah Jaya 43, Jakarta. Nah, melihat dari surat ini, maka ini adalah contoh surat masuk kepada PT Gartamana. Jadi surat pengirimnya adalah PT Dharma Jaya dan penerima surat atau sebagai surat masuk dari PT Gartamana. Nah, jadi ini adalah contoh sebuah surat masuk ke PT Gartamana yang berasal dari PT Dharma Jaya. Nah, sekarang setelah kita melihat definisi surat masuk dan kita sudah memahami, jadi kalau kita melihat sebuah surat, kita sudah tahu semua surat yang dikirim yang berasal dari luar perusahaan, maka itu disebut dengan surat masuk. Nah, biasanya siapa pengirimnya dilihat dari kop suratnya, atau kalau dia surat perorangan, siapa pengirim surat itu dilihat dari nama penanda tangannya, gitu ya. Nah, surat masuk siapa? Maka kita lihatlah alamat yang dituju. Nah, jadi alamat yang dituju di dalam surat masuk itu sama. Jadi kalau misalnya PT Gartamana menerima 5 buah surat pada hari itu, maka kop suratnya itu beda-beda. Tapi alamat tujuannya sama-sama ke PT Gartamana gitu. Nah, sekarang setelah kita bisa mengidentifikasi gitu ya. Jadi pertama sekali kalian harus bisa mengidentifikasi yang mana surat masuk dan mana surat keluar. Nah, kemudian setelah kita bisa mengidentifikasi yang mana surat masuk, maka selanjutnya adalah kita membahas mengenai prosedur penanganan surat masuk. Nah, prosedur adalah langkah-langkah dalam kita menangani atau mengelola surat yang masuk ke sebuah perusahaan. Ada 7 langkah ya dalam prosedur penanganan surat masuk. Tapi intinya sebenarnya sampai ke pendistribusian surat. Nanti untuk penyimpanan dan penemuan kembali, nah itu dibahas di prosedur penanganan arsip atau prosedur penanganan filing. Nah, hari ini kita akan membahas prosedur penanganan surat masuk mulai dari penerimaan surat sampai ke langkah pendistribusian surat. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita mulai langkah pertama, yaitu penerimaan surat. Nah, penerimaan surat dapat dilakukan oleh mereka yang biasanya bekerja di bagian depan kantor atau front office.
Nah, jadi biasanya surat-surat yang masuk itu kan nggak boleh langsung masuk ke dalam perusahaan, maka mereka biasanya menyerahkan tugas pos atau kurir dari perusahaan lain itu memberikan surat-surat mereka kepada satpam atau kepada resepsionis yang berada di kantor depan atau front office. Nah, gitu. Alasannya karena tempat mereka memang ada di pintu masuk suatu kantor. Maka apabila ada surat yang masuk, baik yang diantar oleh petugas pos maupun oleh kurir dari perusahaan lain, maka akan diterima oleh orang-orang yang berada di front office. Nah, siapa yang selalu berada di front office? Itulah satpam dan biasanya juga mungkin resepsionis. Nah, gitu. Terus apa tugas mereka? Tugas penerima surat adalah mengumpulkan setiap surat yang masuk. Jadi, surat-surat yang masuk dari berbagai pihak dari luar perusahaan itu dikumpulkan, diterima dan dikumpulkan oleh resepsionis ini tadi. Kemudian tugas berikutnya adalah meneliti ketepatan alamat. Jadi surat-surat yang berasal dari pihak luar tadi yang diantarkan oleh petugas pos atau kurir gitu ya. Kurir itu pembawa surat ya, dari perusahaan lain itu diperiksa betulkah yang di amplop surat itu memang ditujukan ke perusahaan tempat dia bekerja. Nah gitu, jadi diperiksa dulu, kalau nggak benar berarti dikembalikan ke petugas pos atau ke kurir tersebut. Jadi dikumpulkan surat itu, terus dilihat, diperiksa benar nggak suratnya untuk tujuan perusahaan. Kalau sudah benar, maka dia baru boleh menandatangani bukti pengiriman bahwa surat sudah diterima. Nah gitu. Biasanya kalau surat itu diantar oleh petugas pos atau oleh kurir dari perusahaan lain, setelah kita yakin bahwa surat itu memang benar ditujukan ke perusahaan kita, maka petugas pos atau kurir akan memberikan ke kita bukti tanda terima surat. Nah, kalau memang sudah benar surat itu ditujukan ke perusahaan kita, maka si penerima surat, apakah itu resepsionis atau satpam tadi, akan menandatangani di buku si petugas pos atau kurir tadi. Jadi dia menandatangani bahwa dia sudah menerima surat tersebut. Nah, itu langkah pertama, penerimaan surat. Nah, bisa jadi penerimaan surat ini cuma dikumpulkan gitu ya. Jadi tergantung juga peraturan perusahaan. Nah, bisa jadi semua surat-surat yang masuk tuh dikumpulkan aja di bagian satpam. Kemudian nanti satpam baru menyerahkan ke bagian sekretariat gitu ya, bagian sekretariat. Jadi dikumpulkan di sana, terus nanti bagian sekretariat lah yang menerima, yang memeriksa dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Gitu ya. Jadi mengumpulkan, meneliti ketepatan alamat dan menandatangani bukti pengiriman. Itu langkah pertama di dalam prosedur penanganan surat masuk. Kemudian setelah surat-surat itu diterima, mungkin setelah masuk ke bagian resepsionis atau ke bagian sekretariat, maka surat-surat itu kemudian diklasifikasi atau dipilah-pilah gitu ya, atau dipisah-pisahkan. Nah, dipisahkan berdasarkan apa? Nah, bisa jadi surat-surat itu dipisahkan atas nama pribadi dan atas nama dinas gitu. Jadi semua surat yang masuk ke perusahaan tidak semua surat dinas gitu. Jadi ada surat pribadi yang ditujukan kepada perorangan di dalam perusahaan.
Nah, jadi kalau ditujukan ke pribadi orangnya itu namanya surat pribadi. Nah, dipisahkan. Nah, surat pribadi itu nggak boleh dibuka, harus disampaikan langsung ke orangnya dalam keadaan sampul tertutup. Nah, gitu. Kemudian jadi kita langsung, nah ini disebutkan jika surat itu untuk perseorangan atau menyangkut masalah pribadi, jadi ditujukan di amplop suratnya itu kepada yang terhormat Nursiah Fitri. Nah, atas nama orangnya, berarti itu surat pribadi, gitu. Tapi kalau alamat tujuannya yang terhormat, kepala bagian kesekretariatan. Nah, itu namanya surat dinas, gitu ya. Jadi, bagaimana kita menentukan kalau surat itu surat pribadi atau surat dinas? Lihat dari cara penulisan alamatnya. Kalau alamat suratnya atas nama perorangan, maka itu adalah surat pribadi. Tapi kalau alamat surat itu ditujukan atas nama jabatan, maka itu surat dinas gitu. Nah, surat-surat pribadi tadi ya nggak boleh dibuka. Nah, katanya jika surat itu perorangan dan menyangkut masalah pribadi, maka surat dapat diberikan langsung ke alamat yang dituju. Tetapi apabila surat itu merupakan surat dinas karena menyangkut kepentingan perusahaan, maka surat tersebut harus diproses lebih lanjut. Nah, gitu. Jadi surat-surat pribadi langsung diserahkan ke orangnya. Nah, untuk surat-surat dinas yang tadi ditandai dengan nama jabatan yang tertera di dalam amplop suratnya, maka surat-surat itu harus diproses lebih lanjut. Gitu ya. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Langkah selanjutnya setelah kita sampaikan surat pribadi, maka surat-surat dinas itu harus dibuka. Gitu. Jadi surat dinas dibuka, amplopnya biasanya diketuk-ketuk gitu ya supaya nggak ikut robek nanti pada saat kita buka, terus kita gunting tepinya supaya rapih gitu kan, terus kita ambil suratnya, kemudian amplop surat biasanya disatukan dengan suratnya dengan pakai hektar atau staples ya, pakai staples disatukan. Nah, kemudian dibacalah oleh si pengelola surat. Pengelola surat bisa sekretaris, bisa bagian administrasi. Nah, seperti itu dibacalah. Dibaca, dilihat apakah ada lampiran, apakah suratnya kalau disebut ada lampiran, benar nggak ada lampiran, diperiksa. Nah, surat-surat dinas itu dibuka, kemudian diperiksa. Setelah itu, surat-surat yang ada tadi dicatat di dalam buku agenda. Nah, kalau dia surat masuk, maka dicatat di buku agenda surat masuk. Nah, nanti kalau surat keluar dicatat di dalam buku agenda surat keluar. Nah, jadi buku agenda ini ada yang namanya buku agenda kembar. Nah, buku agenda kembar berarti dia ada dua. Gitu. Satu buku agenda surat masuk, satu lagi buku agenda surat keluar. Nah, kita bedakan. Isinya hampir sama, makanya kita sebut buku agenda kembar. Gitu ya. Ada dua, buku agenda surat masuk, buku agenda surat keluar. Nah, itu kalau buku agenda kembar. Tapi ada juga namanya buku agenda tunggal. Nah, kalau buku agenda tunggal, pencatatan surat masuk dan surat keluar dibuat di dalam satu buku.
gitu ya. Nah, kali ini kita melihat contoh buku agenda tunggal, di mana di dalam buku agenda tunggal ini tempat kita mencatat baik itu surat masuk maupun surat keluar. Nah, gitu. Nah, dalam buku agenda pencatatan ini sangat penting dilakukan karena kita dapat mengetahui volume surat masuk setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Nah, berarti untuk mengetahui berapa volume surat yang masuk, bagaimana pencatatan awal dari surat tersebut, kita melihatnya di buku agenda. Melalui buku agenda kita bisa melihat volume surat masuk setiap hari, per minggu, per bulan, per tahun. Jadi buku agenda ini biasanya setelah berakhir 1 tahun, maka dia dimulai lagi pencatatan yang baru. Jadi biasanya pencatatan itu per tahun. Nanti ganti tahun, ganti buku lagi, dan penomorannya dimulai lagi dari awal gitu. Nah, kemudian pencatatan di dalam buku agenda ini juga memudahkan di dalam penyimpanan sehingga surat akan lebih mudah ditemukan. Nah, jadi ini langkah dari prosedur penanganan surat masuk. Berikut kita lihat contoh buku agenda. Nah, buku agenda yang saya berikan kali ini merupakan buku agenda tunggal. Di mana buku agenda ini tempat kita mencatat baik itu surat masuk maupun surat keluar. Nah, kita lihat item-item yang ada di buku agenda. Nomor urut, nomor 1, nomor 2. Jadi kalau saya bilang tadi buku agenda itu diganti tiap diganti tiap tahun. Jadi setelah berakhir tahun berjalan, maka masuk tahun baru, buku agendanya baru. Maka kalau dia baru, maka nomornya itu dimulai lagi dari awal. 1, 2, 3 gitu ya nomornya, nomor pencatatan itu. Kemudian ada item MK gitu. Nah, M itu singkatan dari surat masuk. Masuk. K itu singkatan dari keluar gitu. Jadi kalau dalam hari itu kita menerima surat masuk, maka kita mencatatnya M di kolom itu. Tapi kalau surat itu surat keluar, maka kita mencatatnya K. Gitu ya. Kemudian item berikutnya adalah tanggal terima atau tanggal kirim. Nah, tanggal terima berarti tanggal kita menerima surat. Tanggal kita menerima surat masuk. Tanggal berapa kita menerima suratnya? Tanggal kirim berarti tanggal kita mengirim surat keluar. Gitu, ya. Kemudian dari siapa suratnya? Nah, contoh di sini surat masuk tanggal terima tanggal 8 April 2020 dari PT Karisma Komputer Jalan Melati Blok L nomor 88 Palembang. Berarti dialah pengirim suratnya. Kalau surat keluar yang kita buat tadi kode K, ya kan, kita mengirim tanggal 20 April 2020. Surat keluar itu dari siapa? Dari bagian gudang PT Berjaya Bersama. Jadi, nama perusahaan yang punya buku agenda ini adalah PT Berjaya Bersama. Nah, siapa pengirimnya? Bagian gudang di perusahaan itu. Nah, tanggal dan nomor surat, tanggal yang tertera pada surat tersebut. Nomor surat, nomor yang tertera
dalam surat tersebut. Bentar ya. Ada telepon mama. Nah gitu ya. Jadi tanggal dan nomor surat itu kita ambil dari tanggal yang tertera di dalam surat dan nomor surat yang ada di dalam surat tersebut. Kemudian perihal. Nah lihat surat itu tentang apa? Nah, contohnya yang surat pertama itu adalah surat tentang penawaran barang. Bentar ya. Nah, kemudian jadi perihal berarti kita lihat suratnya. Perihalnya tentang apa? Kalau misalnya mereka nggak menuliskan perihal tentang apa, maka kita harus baca suratnya. Nah, kita putuskan, oh ini tentang apa isi suratnya. Gitu, kita tuliskan perihalnya. Lampiran. Nah, kalau surat itu punya lampiran, kita buatlah berapa lembar lampirannya. Kemudian kepada, surat itu ditujukan kemana. Nah, kalau yang buku agenda surat masuk, yang M, surat masuk dari PT Karisma Komputer ditujukan ke direktur. Maka kita buat direktur. Jadi di alamat dalamnya ditulis kepada direktur PT Berjaya Bersama. Maka di kolom kepada dibuat direktur. Tapi kalau surat keluar, kita menunjukkan kemana? Kita yang kirim, PT Berjaya Bersama yang kirim. Ditujukan kemana? Ke PT Karisma. Maka kita catat PT Karisma. Nah, jadi buku agenda itu bisa dicatat untuk surat masuk dan surat keluar. Kita sebut sebagai buku agenda tunggal. Jadi, dalam buku agenda tunggal, dicatat surat masuk dan surat keluar. Nah, pencatatan surat masuk dan surat keluar di buku agenda itu berdasarkan kronologis atau berdasarkan kapan surat itu masuk. Nah, makanya kita lihat tanggalnya itu berurut. Tanggal 8 April, besok kalau ada lagi surat masuk, tanggal 9 April, besok ada lagi surat masuk, tanggal 10 April gitu. Demikian juga kalau misalnya setelah tanggal 17 nggak ada lagi surat kita menerima surat masuk gitu ya, atau di tanggal yang sama kita menerima surat masuk dan surat keluar, maka di tanggal itu kita mencatat suratnya. Baik itu surat masuk maupun surat keluar. Jadi pencatatan di buku agenda itu berturut kronologis. Ya, 8, 9, 10, 11. Nah, kita catat surat masuk dan surat keluar. Gitu ya. Jadi kuncinya di MK itu kita catat surat masuk, kita tandai apakah itu surat masuk atau surat keluar. Kemudian di tanggal terima atau tanggal kirim kita catat berdasarkan kronologis ya. Waktu kita menerima surat dan waktu kita mengirim surat. Jadi berturut dia 8, 9, 10, 17, 20, 22 gitu. Jadi dia yang mana yang tanggal duluan gitu. Kemudian kalau dia surat masuk berarti dari mana surat itu berasal. Kita lihat dari kop suratnya, atau kalau surat pribadi kita lihat dari nama penanda tangannya. Kemudian kalau itu surat masuk, nomor dan tanggal surat kita lihat dari apa yang tertera di dalam surat. Kalau perihal, kita lihat dari isi surat tersebut tentang apa, ya perihalnya apa. Lampiran kalau surat itu ada lampirannya. Kepada surat itu ditujukan ke mana. Nah, itu untuk pencatatan pada buku agenda. Nah, selain itu ada buku agenda kembar. Nah, dalam buku agenda kembar berarti berarti tidak ada kolom MK. Jadi buku agenda kita buat di judulnya buku agenda surat masuk. Berarti itu
tempat kita mencatat semua surat masuk. Itemnya hampir sama, kalau surat masuk berarti tanggal terima, gitu kan. Kemudian kita buat lagi satu, buku agenda surat keluar. Nah, di situ itemnya tanggal kirim. Nah, gitu. Jadi itu namanya buku agenda surat masuk dan surat keluar. Atau kita sebut dengan buku agenda kembar, karena ada 2 buku agenda yang itemnya hampir bersamaan. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengarahan surat. Nah, pengarahan surat. Nah, setelah dicatat di dalam buku agenda oleh si pengelola surat, misalnya oleh administrasi atau oleh sekretariat, gitu ya, sekretariat. Nah, surat itu kemudian diberikan kepada manajer. Nah, lihat pengarahan surat. Pengarahan surat adalah menentukan siapa saja yang selanjutnya akan memproses surat berkaitan dengan permasalahan surat. Pengarahan surat dilakukan oleh pimpinan. Nah, jadi setelah dicatat surat-surat tersebut, kemudian diserahkan ke pimpinan. Pimpinan kemudian menugaskan, karena pimpinanlah yang akan bertanggung jawab terhadap penanganan surat tersebut. Pimpinan dapat menuliskan instruksinya pada lembar disposisi dan menuliskan siapa yang harus memproses surat tersebut. Nah, gitu. Jadi setelah surat dicatat, maka siapa ya yang akan menindaklanjuti surat ini? Maka kita kasih ke pimpinan. Pimpinan akan menentukan dari perihal surat yang ada, akan menentukan bagian mana atau siapa yang akan memproses, yang akan mengerjakan surat ini lebih lanjut. Nah, untuk itu bagian administrasi, bagian sekretariat atau bagian kearsipan mengambillah namanya lembar distribusi. Nah, jadi lembar distribusi ini kemudian diletakkan di atas surat, disatukan ya, di stapler atau di hektar gitu kan. Nah, kemudian lembar disposisi surat, lembar disposisi itu kemudian diserahkan ke pimpinan. Nah, ini contoh lembar disposisi. Nah, jadi yang mengisi indeks ini rahasia, penting, biasa, itu bagian administrasi lah, dia ngelihat oh ini suratnya surat penting, maka di stabilonya lah surat penting. Terus dimasukkannya nomor agenda nih, nomor agenda surat masuk, ya kan? Tadi nomor keberapa dia, misalnya nomor 045 CM4 gitu. Jadi dimasukkan nomor agendanya, di nomor pencatatan suratnya ya. Kemudian tanggal penyerahan, tanggal berapa? Tanggal 8 April diserahkan ke manajer. Perihal penawaran barang, tanggal surat, kebetulan tanggal suratnya sama ya, sama tanggal sampainya. Tanggal 8 dikirim oleh PT Karisma Komputer, tanggal 8 juga sampai di perusahaannya, perusahaan Bersama Berjaya gitu. Jadi tanggal surat tanggal 8, asal surat dari PT Karisma Komputer. Kemudian setelah dibaca oleh pimpinan, maka dia memutuskan surat ini diteruskan ke bagian pemasaran dan bagian produksi. Jadi surat ini atas perintah pimpinan, maka surat ini diperbanyaklah, dikopi, ya kan, dikopi. Satu diserahkan ke bagian pemasaran, satu diserahkan ke bagian produksi, dan satu lagi untuk pertinggal arsip. Nah, gitu ya. Jadi setelah pencatatan,
kemudian diserahkan ke pimpinan untuk diarahkan siapa yang akan menyelesaikan surat ini, siapa yang akan memproses surat ini. Maka pimpinan akan menugaskan siapa yang akan memproses surat ini. Nah, untuk contoh ini, lembar disposi isi itu diisi oleh pimpinan, dia menugaskan bagian pemasaran dan bagian produksi untuk memproses surat lebih lanjut. Karena itu bagian administrasi atau bagian sekretariat atau bagian kearsipan akan menggandakan gitu ya, akan mengcopy, akan membuat salinan surat ini. Satu ditujukan untuk bagian pemasaran, diserahkan ya nanti, terus satu lagi diserahkan ke bagian produksi, kemudian harus ada satu surat untuk pertinggal di bagian administrasi atau sekretariat atau kearsipan. Nah gitu. Nah kemudian setelah surat itu diarahkan, nah ini menggandakan ya, menggandakan. Jadi surat yang ada kemudian digandakan. Menggandakan adalah memperbanyak surat menjadi beberapa salinan. Nah, salinan surat bisa digunakan untuk pertinggal atau arsip. Salinan juga bisa diberikan kepada pihak-pihak yang harus mengetahui surat tersebut. Kemudian untuk penggandaan ini, maka kalau ada fotokopi, misalnya langsung dikopi oleh bagian sekretariat atau bagian penanganan surat. Tapi kalau misalnya bagian fotokopi itu ada di bagian lain, biasanya mereka cukuplah menggunakan perintah gitu ya, formulir. Nah, jadi bisa langsung diantar atau digandakan sendiri. Tapi kalau di bagian lain, maka biasanya mereka memberikan formulir. Nah, ini contoh formulirnya, pesanan kopi atau copy order. Nah, ini contoh copy order. Jadi, bagian sekretariat, bagian administrasi, atau bagian kearsipan menuliskan pesanan kopi ini. Kemudian setelah ditulis, surat beserta pesanan kopi ini, copy order ini, dikirim ke bagian penggandaan surat. Nah, gitu. Ini contoh pesanan kopi atau copy order. Nah, di situ ditulis oleh bagian pengelola surat tanggal selesai. Jadi, kapan penggandaan itu harus selesai? Misalnya hari itu juga, gitu kan. Misalnya tadi suratnya sampai tanggal 8, terus sudah dikasih disposisi sama direktur atau sama pimpinan, maka sekretariat menuliskan tanggal selesai, tanggal 8. Tanggal 8 April. Nah, berarti surat itu harus selesai dikopi, digandakan tanggal 8 April. Jumlah berapa? Nah, karena yang harus diberikan surat itu ada 2, bagian pemasaran dan bagian produksi, kemudian 1 untuk arsip, maka jumlah yang dikopi itu sebanyak 2 lembar. Kita tulislah tanggal selesai 8 April 2020 tadi gitu kan contohnya, jumlah 2 lembar. Jadi bagian fotokopi tahu dia harus memfotokopi sebanyak 2 lembar. 2 lembar. Ukuran kertas. Nah, ukuran kertasnya di mana? A1, A2, A3, A4 atau A5. Nah, biasanya kita pilih A4. Maka checklistlah di A4, A4 atau di lain-lain, kuarto misalnya kita tulislah di situ. Kalau tidak ada pilihan untuk A1, A2, A3, A4 dan A5. Jadi kita tulislah lain-lain, misalnya kuarto gitu. Atau kita bilang folio, nah di kertas folio, nah gitu kan ya. Jadi kita tuliskan di situ. Terus perihal, suratnya perihal tentang apa kita tuliskan supaya nggak tertukar ya kan dengan surat lain karena kan di tempat fotokopi ada banyak surat mungkin.
Terus penyerahan. Nah, kalau tidak dijilid, checklist tidak dijilid. Kalau kita mau di staples, misalnya dia ada lampiran-lampiran staples, kita staples, kita berikan checklist di staples. Kalau jilid ring, misalnya dia proposal gitu kan, mau dijilid ring, kita buatlah checklist jilid ring atau lain-lain. Nah, nggak ada pilihan di situ. Kalau ada yang misalnya kita mau bentuk penyerahannya itu seperti apa, ya kita tuliskan di situ. Misalnya jilid bukan jilid ring, jilid biasa gitu kan, kita tuliskan di situ. Nah, kemudian penanggung jawab. Penanggung jawab siapa yang meminta tolong untuk pesanan kopi itu, misalnya Siti Anisah gitu kan, jabatan sekretaris. Nah, tanggal dia buat pesanan kopi. Jadi tanggalnya tanggal 8 April, terus ditandatangani lah oleh si Anissa. Jadi penanggung jawab ini adalah orang yang meminta untuk filenya di copy gitu. Gitu ya. Jadi tanggal itu tanggal pembuatan pesanan kopi. Nama orangnya, jabatannya apa, tanggal dia buat pesanan kopi, terus tanda tangan dia. Yang di atas tanggal selesai, tanggal dia mengharapkan pesanan kopinya itu pesanan fotokopi, fotokopinya itu selesai kapan gitu ya. Jadi tanggal selesai, tanggal berapa diharapkan pesanan kopi itu selesai, jumlahnya berapa lembar, ukuran kertasnya seperti apa, tinggal pilih perihalnya, isikan perihal surat penyerahan, penyerahan dalam bentuk seperti apa, apakah mau dijilid, ataukah mau tidak dijilid, di staples, jilid ring, jilid biasa, nah diisikan di penyerahan. Kemudian isikan nama penanggung jawab, orang yang bertanggung jawab yang tadi meminta surat itu di copy, namanya siapa, jabatannya apa, tanggal dia buat pesanan kapan, dan tanda tangannya. Nah, itu untuk penggandaan. Oke, mungkin sampai di situ kita mulailah dengan pertanyaan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya.